Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku penonton setia dari channel kami pada Papan Harimau Langit. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat untuk dipakai beribadah. Dan semoga rezeki dari saudaraku semuanya selalu melimpah ruah halal barokah dunia dan akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kami akan menguak tentang pohon randu alas yang berada di wilayah Tuk Songo, tepatnya di Magelang, sekitaran wilayah Borobudur. Jadi ada suatu keanehan dari pohon tersebut, dikarenakan pohon itu sebenarnya sudah sempat ditebang sama pemerintah setempat karena sudah dimakan usia, sudah lapuk. Kurang lebihnya itu sudah 250 tahun pohon itu berada di sana, saudaraku. Jadi kemarin itu sempat ditebang, terus ada suatu hal yang aneh. Jadi dari pohon tersebut ketika ditebang itu keluar cairan merah seperti darah. Nah, nanti kami akan menguak dari sisi gaibnya, kami akan menghadirkan dari golongan gaib yang menjaga di pohon randu alas tersebut. Simak terus video kami, saudaraku semuanya. Jadikan suatu pembelajaran, suatu wawasan untuk kita semuanya, dan diambil sisi positifnya, yang negatif dibuang yang jauh-jauh. Dari proses mediumisasi yang kami lakukan tidak harus dipercaya 100% karena tidak mewakili suatu kebenaran yang mutlak, karena sesungguhnya kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup dijadikan suatu pembelajaran saja. Nah, langsung saja kita lakukan proses mediumisasi. Mohon doanya agar kami diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap, Mas? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini, yang bernama Mas Yunus. Saya minta dibersihkan dari penyusup, dari golongan jin, setan, siluman, fasik ataupun iblis yang mau menyusup ke dalam tubuhnya, yang mau memberi informasi palsu atau keburukan. Semuanya terlempar ke neraka jahanam, kecuali penunggu dari pohon randu alas yang berada di wilayah Tok Songo. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, bersih dari penyusup. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya minta ya malaikat dari golongan gaib yang menunggu di pohon randu alas di wilayah Tok Songo, Magelang, sekitaran Borobudur, yang menunggu pohon tersebut, hadirkan masuk ke dalam tubuhnya mediator yang ada depan saya ini. Allah, hadir, kuasai jasadnya mediator yang ada di depan saya. Hadir, masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kuasai jasadnya mediator. Kita suaranya tersambung, bisa berbicara manusia dengan jelas. Rahayu. Mohon maaf, ini sebelumnya dengan siapa? Saya Ali. Dari golongan apa ini? Siluman. Ya. Apakah Anda sudah beragama Islam? Sudah. Kenapa Anda tidak mengucapkan salam? Di sana banyak adat yang melakukan salam rahayu. Saya protek dulu ya, takutnya nanti penyusup. Ya. Yang memberi informasi keburukan ya.
dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, apabila dia belum Islam secara otomatis terlempar ke neraka jahanam. Allah. Ikutin kata-kata saya dulu ya. Ya. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Dari golongan siluman ya Anda ini? Ya, saya dulunya manusia. Oh, dari golongan manusia dulunya? Ya. Sebelum berubah menjadi golongan siluman ini, ceritanya bagaimana? Saya salah satu murid atau prajurit Mataram kuno. Terus? Saya hanya mengabdi, mengembara ke raja-raja baginda saya. Ditugaskan di seluruh wilayah, khususnya Jawa Tengah. Di sana menjaga hingga sampai akhir hayat saya. Saya mati meninggalkan anak istri, dan sekarang berubah menjadi siluman. Dan pada akhirnya saya sudah disempurnakan oleh murid beliau. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah menjadi wujudnya seperti manusia lagi ya? Ya. Sudah lama tinggal di itu pohon randu alas itu? Sudah. Itu randu adalah pengayom bagi masyarakat Jawa. Tempat dulu kami mengatur strategi dari musuh-musuh berbagai menara untuk mengintai. Oh, dari musuh-musuh ini? Ya. Di zaman dulu itu ya? Ya. Karena dulu belum ada seperti zaman sekarang memakai alat canggih. Dulu belum sebesar itu. Ada berapa banyak dari golongan Anda ini yang tinggal di pohon randu alas tersebut? Tidak terhitung. Sangat banyak berarti? Sangat banyak. Tapi banyak yang menentang dari ajaran yang saya ikuti. Banyak yang tidak mau masuk Islam? Ya. Dikarenakan apa? Saya tidak tahu. Di sana banyak tingkat-tingkatan dari ranting-ranting randu alas. Yang paling atas itulah yang tertinggi. Oh, jadi yang tinggal di atas pohon tersebut itu malah tingkatannya lebih tinggi ya? Ya. Nah, kalau Anda ini tinggalnya di bawah, di tengah atau di atas? Saya nomor 2. Oh, nomor 2. Tapi pemimpinnya sudah Islam? Belum. Kenapa enggak Anda ajak masuk Islam? Tidak mau. Justru mereka malah perang dengan bangsa-bangsa kami yang sudah masuk Islam. Jadi sering terjadi pertempuran ya di Ya. Oh iya. Itu pohon randu alas itu kan mau ditebang sama pemerintah setempat dikarenakan kan sudah lapuk dimakan usia. Usianya kan sudah 250 tahun kurang lebihnya. Takutnya nanti kalau pohon tersebut tumbang terus
mengganggu pengguna jalan raya ataupun warga sekitar. Tetapi waktu proses penebangan pohon tersebut itu sempat dibatalkan, sempat berhenti gara-gara keluar cairan merah. Ya, benar. Itu timbul memang dari ulah-ulah bangsa kami yang paling teratas. Agar apa? Pohon itu masih dipercayai oleh masyarakat sekitar sebagai pohon keramat. Mereka memberi sesajen, dupa, dan sesembahan agar dilindungi dari bencana-bencana. Jadi pohon itu dikeramatkan? Ya. Itu sudah lama pohon itu dikeramatkan? Sudah. Dari zaman Anda? Apa baru-baru? Dari zaman saya. Oh, dari zaman Anda ya? Itu dulunya belum sebesar itu. Akan tetapi kerimbuan daunnya sangat banyak sekali. Beda dari yang randu-randu yang lainnya. Maka dari itu banyak dari bangsa-bangsa manusia yang mengeramatkan, yang meminta pertolongan. Apakah itu perbuatan yang benar atau salah? Kalau menurut Anda? Salah besar. Itu bukan tempat untuk meminta. Ya, kalau meminta kan harusnya kan kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan? Ya. Apakah itu sama dengan menyekutukan Tuhan kita? Sama, tidak ada bedanya. Mereka hanya berpikir bahwasanya pohon yang terbesar itu dapat melindunginya dari bencana apapun. Tapi itu salah besar. Itu juga merupakan ciptaan. Dulunya juga ada yang menanam di situ. Oh, itu jadi dulu ditanam ya? Ya. Nah, proses cerita dari pohon tersebut awal mulanya kok bisa sampai dikeramatkan itu gimana ceritanya awalnya? Ya, di situ memang sudah menjadi tolak ukur dari masyarakat sekitar. Banyak pohon randu yang berbuah, itu menghasilkan untuk kebutuhan manusia. Di situ banyak, mulai dari bijinya, itu digunakan untuk bara api. Itulah awal mulanya. Ada juga itu sebagai tameng dari angin puting beliung ataupun bencana yang besar. Dia menghasilkan air yang sangat besar, sumber yang tidak bisa dihabiskan. Itulah sebabnya manusia mengeramatkan. Apakah ada dari golongan Anda yang fasik itu ikut campur atas mengeramatkan pohon tersebut? Ya, ada. Apakah itu suatu tipuan dari mereka? Benar sekali. Banyak dari sekutu-sekutu itu timbul kepikiran-pikiran masyarakat sekitar untuk memberikan sesajen, memberikan makan, memberikan tupa, agar apa pohon itu tetap tumbuh dan tidak mati. Akan tetapi yang namanya ciptaan itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Ya, itu kan cuma pohon kan? Ya, benar sekali. Nah, saya itu akan tetapi mereka berpikirnya banyak manfaat yang didapat. Salah satunya sumber mata air. Dan juga dari pohon tersebut sudah banyak menghasilkan hasil kerajinan masyarakat setempat. Nah, saya itu pernah lihat di media sosial di video itu
yang berseliweran itu, yang viral itu ada seorang kakek-kakek itu bilang kalau nanti kalau pohon itu ditebang tanggung sendiri resikonya. Itu maksudnya apa? Itu sebenarnya timbal balik. Itu sebenarnya yang bicara bukan dari asli kakek itu sendiri, tapi melainkan proses dari pemikirannya dirasuki. Dibisiki dari golongan-golongan Ya, Anda yang fasik itu ya. itu yang menggolongkan opini agar apa rumah-rumah dari mereka tidak dirusak, dianjurkan agar tetap tumbuh walaupun sekarang sudah mati. Mengapa mau sampai sekarang banyak masyarakat yang masih, karena masih banyak bisikan dan kepercayaannya bahwasanya apabila pohon tersebut ditebang nanti banyak malapetaka yang akan turun. Iya, itu yang sempat dibicarakan banyak orang di media sosial. Sebenarnya itu salah besar. Tidak seperti itu ya sebenarnya. Justru semakin dibiarkan semakin akan merusak. Salah satunya nanti warga akan tidak tahu kapan saja ranting-ranting itu akan jatuh dan pasti akan timbul darah. Itulah sebabnya dari bangsa kami. Oh ya, kemarin kan juga ranting-ranting di pohon randu alas itu kan sempat jatuh dan tertimpa seseorang kan itu. Ya, benar sekali. Itu apakah ada dari ulah Anda, ulah dari golongan Anda yang fasik itu? Ada sedikit. Biar apa itu? Salah satunya itu agar tidak ditebang dan juga ranting yang jatuh itu tidak luput dari bangsa kami yang mengikutinya. Itulah nanti darah yang timbul, mereka ambil dan mereka makan saripatinya. Oh gitu. Nah terus darah yang keluar dari pohon itu apa itu? Itu apakah getah apa pohon getah pohon apa darah? Memang benar-benar darah gitu. Itu hanya tipuan visual dari bangsa kami. Sebenarnya itu adalah zat kimia pohon tersebut. Memang sudah lama. Jadi memang getahnya ya itu. Ya. Tapi kok memang mirip darah itu. Ya, memang dibuat seperti itu agar dapat menyerupai. Akan tetapi bau dan anyirnya tidak sama dengan darah. Gitu. Berbeda, itu lebih lengket. Nah, apakah pohon tersebut sudah ditebang secara penuh untuk saat ini? Belum. Terus, apa lagi yang Anda ketahui tentang pohon randu alas itu? Setahu saya, memang itu tempat tinggal dari bangsa kami. Dan juga itu tempat teduh sewaktu saya masih hidup dan rekan-rekan saya dahulu. Itu merupakan sebagai mercusuar untuk melihat, mengintai musuh dari atas. Itulah yang saya ketahui. Saya juga banyak tahu dari manusia-manusia itu yang datang memberi sesajen agar memperkuat. Dengan tujuan apa itu? Banyak sekali. Salah satunya kekayaan. Oh, jadi ada juga yang melakukan suatu ritual pesugihan di situ ya? Ya. Dari zaman dulu atau sampai sekarang masih sama? Masih sama. Dengan kekayaan apa?
agar banyak pengunjung yang datang ke sana. Itulah tujuan mereka. Ya kenapa manusia itu gampang terhasut tentang hal-hal seperti itu? Karena manusia banyak keinginan dan nafsunya lebih tinggi. Itulah sebabnya dari bangsa kami mudah merasuki. Manusia banyak yang kurang bersyukur, banyak yang ingkar, banyak berbuat maksiat. Memang benar dari nubuat dahulu manusia diciptakan sebagai khalifah, akan tetapi tidak akan kuat dengan tanaman nafsu yang ditimbulkan di dadanya. Jadi orang itu kalau sudah dikendalikan nafsunya maka akan rusak ya? Ya, akan ingkar. Jadi gini, ketika pohon randu alas itu suatu saat kalau benar-benar mau ditebang itu dibersihkan ya, jangan ada dari golongan Anda yang mengganggu manusia yang menebang pohon tersebut ya. Soalnya pohon randu alas itu memang sudah lapuk, sudah dimakan usia. Ya, Bahkan kan Anda tadi juga bilang bahwasanya rantingnya juga sering jatuh kan, sampai menimpa seseorang kan. Nanti ya, takutnya kalau benar-benar itu tumbang pohonnya kan, itu malah menimpa rumah atau merusak rumah-rumah warga sekitar di sana. Jadi nanti kalau pohonnya ditumbang, jangan sampai dari golongan fasik itu mengganggu proses penebangan pohon tersebut ya. ya. Saya sudah tidak tinggal di sana lagi. Oh sudah tidak tinggal di sana. Ya, Terus tinggal di mana Anda ini? saya mencari tempat tinggal lain Oh gitu. yang lebih tenang. Nanti akan saya bantu. Iya, nanti Anda bantu itu yang dibersihkan itu Ya, dari golongan-golongan fasik. Mungkin itu saja nih yang ingin saya tanyakan tentang pohon randu alas. Silahkan kalau Anda mau kembali ke tempatnya. ya. Terima kasih banyak ya udah hadir di tempat kami ini. Mohon maaf kalau sudah mengganggu waktunya. Saya undur diri dulu. Ya, sama-sama. Selalu waspada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dorong keluar dari tubuh mediator dengan izin Sang Yang Murtala. Sembilan dan tujuh sebelum ya Allah, ya Allah, ya Allah, sallallahu alaihi. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk saudara-saudaraku semuanya yang sudah nyimak video kami dari awal hingga akhir dan dijadikan suatu pembelajaran, suatu wawasan. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin meminta ya meminta kepada Allah, jangan selain Allah ya. Mungkin itu saja dari kami. Apabila kami ada salah kata, salah ucapan, kami mohon maaf saudaraku, karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jadikan video kami ini menjadi suatu wawasan, suatu pembelajaran, biar kita bisa belajar untuk memperbaiki diri, untuk lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.